Selamat berjumpa kembali rekan-rekan Pustaka Informatika. Pada video tutorial kali ini kita akan membahas beberapa persiapan penting sebelum kita melangkah lebih jauh untuk membuat aplikasi mobile menggunakan Android Operating System. Yang pertama adalah kita menyiapkan beberapa tools yang harus sudah terinstal secara sempurna di sistem operasi yang kita gunakan di laptop ataupun di PC yang kita gunakan. Nah, untuk aplikasi utamanya kita menggunakan Eclipse yang di dalamnya sudah terbundle dengan aplikasi ADT atau Android Development Tools. Nah, tools Eclipse ADT ini digunakan untuk yang spesifikasi laptop atau spesifikasi personal PC-nya itu RAM-nya cukup kecil, yang di bawah 4 GB. Ya, misalnya kita memiliki spek laptop yang mungkin 2 GB RAM-nya atau sampai 4 GB RAM yang install di laptop kita, maka kita bisa menggunakan pilihan Eclipse ADT. Ada beberapa software yang nanti bisa kita gunakan. Pertama, tentu kita menggunakan Java SDK, jadi Standard Edition. Jadi sebelum kita menggunakan Eclipse ADT ini, software JDK harus terinstall terlebih dahulu. Jadi rekan-rekan bisa mendownload ya software Java SE ini dari link yang disertakan melalui komentar ya, melalui deskripsi yang ada di dalam video ini ya. Di bagian bawah nanti coba rekan-rekan buka beberapa link yang digunakan untuk instalasi software yang diperlukan. Kemudian yang kedua, kita melakukan instalasi Eclipse ADT. Walaupun nanti judulnya instalasi, sebenarnya Eclipse ADT ini tidak kita install, jadi hanya cukup diekstrak saja. Kemudian setelah itu kita langsung bisa gunakan aplikasi Eclipse ADT-nya, tapi dengan syarat yang tentunya Java SDK-nya sudah terinstall dulu dengan sempurna. Kemudian kita bisa melakukan instalasi untuk Android SDK. Nah, Android SDK platform ini kita memilih level API dari aplikasi Android yang akan kita kembangkan. Jadi Android itu setiap periodik kan rilis versinya ya. Terakhir itu ada rilis versi API 29. Nah, nanti dari API yang ada itu kita pilih salah satu untuk development aplikasi Android. Kemudian kita melakukan instalasi atau konfigurasi Android Virtual Device. Jadi nanti aplikasi Android yang kita sudah coding atau kita tulis ya berbasis Java menggunakan bahasa Java tadi, ini kita jalankan, apakah itu ke real device-nya langsung. Kalau ke real device berarti laptop atau PC kita harus terhubung dengan kabel data yang langsung terkoneksi dengan perangkat smartphone kita yang operating sistemnya Android. Kalau menggunakan virtual device, nanti kita bisa menggunakan bawaan dari Eclipse atau kita juga bisa pilih menggunakan external virtual device ya, seperti Nox Player atau BlueStack. Kemudian yang kelima, kita bisa instalasi SAM server. Ini nanti kalau kita menggunakan aplikasi Android yang tujuannya adalah mengakses database server, misalnya MySQL ya, menggunakan web service ataupun nanti transfer datanya itu dalam bentuk JSON. Nah, ini beberapa persiapan yang perlu rekan-rekan lakukan. Yang pertama, kita akan melakukan instalasi Java SE ya, JDK versi 1.5 ke atas. Bisa rekan-rekan gunakan sampai versi yang terbaru. Rekan-rekan bisa coba buka saja di
bagian deskripsi di bawah video ini, itu ada beberapa lokasi tools yang sudah saya siapkan ya. Ini tinggal di download saja dari Google Drive. Kalaupun nanti mau mencari versi terbaru silahkan saja. Pertama, rekan-rekan bisa download untuk JDK-nya. Jadi ini rekan-rekan copy saja. Kemudian rekan-rekan paste ya atau paste di browsernya. Ini di display yang tampil kami menggunakan Google Chrome. Nah, rekan-rekan bisa langsung saja ya. Nah, ini file yang bisa rekan-rekan download ya. Di sini ada file untuk downloadnya. Nah, ini JDK ya. Jadi tetap download saja, kemudian rekan-rekan download ya, simpan di lokasi folder yang sudah disiapkan. Setelah itu silahkan rekan-rekan install saja langsung ya. Kemudian setelah proses instalasi JDK-nya selesai, rekan-rekan bisa coba cek versi JDK yang baru saja diinstal ya. Kalau yang ada di laptop kami di sini menggunakan versi yang 1.8 update 3.01. Jadi jika JDK-nya sudah terinstall sempurna, maka di dalam command prompt ya, ketika kita akan mengecek versi dari Java-nya akan muncul tahapan atau informasi seperti ini. Dan di display ini muncul bahwa di laptop ini terinstall Java versi 8 atau 1.8 untuk update 3.1. Mungkin nanti menyesuaikan saja. Kalau rekan-rekan tadi mendownload versi 12 ya, nanti muncul 1.12. Kalau menggunakan versi di bawahnya misalnya 1.5, maka ya 1.5 update berapa, dan seperti itu nanti penampakannya kurang lebih ya. Kemudian kita melanjutkan untuk tahap yang kedua, yaitu instalasi Eclipse ADT. Jadi rekan-rekan silahkan buka link untuk download Eclipse ADT yang ada di deskripsi. Nah, rekan-rekan bisa coba buka. Di sini ada dua link. Jadi untuk yang arsitekturnya adalah 32 bit, nanti silahkan saja sesuaikan dengan softwarenya ya. Kemudian kalau yang menggunakan prosesornya dengan arsitektur 64 bit, ini bisa milih yang bagian bawah. Kita bisa copy saja ADT 32 bit atau 64 bit. Di sini karena laptopnya yang digunakan ini menggunakan 64 bit, maka kita menggunakan yang 64 bit. Kita pastekan saja alamat tadi ya. Nah, di sini ada ADT bundle X86 64 bit. Nah, rekan-rekan bisa download saja. Tetap download ya. Nanti tampilannya menyesuaikan saja dari yang rekan-rekan dapatkan ya. Sebagai contoh, di sini kami sudah berhasil mendownload ADT bundle yang 64 bit. Jadi nanti rekan-rekan bisa coba diekstrak saja. Nah, di sini bisa ekstrak to ADT bundle atau ekstrak here ya. Ini sama saja. Silahkan diekstrak. Kemudian nanti akan didapatkan satu buah folder ADT bundle seperti ini. Nah, ya, rekan-rekan bisa copy saja. Di sini kita ada satu folder yang berisi Eclipse dan SDK serta SDK Manager File. Jadi rekan-rekan di copy saja ya. Di sini saya coba copy ke D, bukan D maaf, kita akan copy ke C. Nah, ini ya, kita copy ke C saja. Nah, ketika sudah di copy ke C, paste ya, maka nanti di folder C kita ini ada ADT bundle seperti ini ya. Nah, lokasinya nanti menyesuaikan saja. Kalau tadi langsung saya copy paste ya, seperti ini. Jadi strukturnya dia dua kali ya, rekan-rekan menyesuaikan saja karena ini tidak mempengaruhi secara langsung bagaimana nanti kinerja dari Eclipse. Nah, dari sini kita sudah bisa langsung saja buka seperti ini ya, Eclipse. Nah, seperti ini kita langsung buka saja. Maka di sini tahapan untuk instalasi Eclipse itu sudah
selesai dilakukan. Artinya di Eclipse ini kita tidak perlu melakukan instalasi, misalnya next dan seterusnya, tidak perlu. Nah, pada saat kita membuka aplikasi Eclipse untuk pertama kali yang di dalamnya sudah terbundle dengan Android Development Tools, maka kita diminta untuk membuka ya workspace. Jadi ini adalah direktori kerja di mana semua project yang nanti kita buat akan diletakkan di lokasi di alamat ini. Setelah itu rekan-rekan bisa klik OK saja. Jadi kita nunggu sampai nanti Eclipse-nya terbuka dengan sempurna. Sampai tahap ini proses instalasi Eclipse-nya sudah berjalan dengan sempurna. Rekan-rekan bisa melihat ini adalah tampilan dari IDE atau Integrated Development Environment. Jadi lingkungan kerja nanti kita menggunakan Eclipse untuk membuat aplikasi Android. Jadi masih kosong ya. Di sini ada Package Explorer ya. Nanti di bagian tengah ini ada bidang kerja kita. Di bagian ini adalah untuk panel-panel tambahan ya, seperti properties dan seterusnya. Dan di bagian bawahnya ada konsol. Jadi interaksi ataupun informasi yang nanti diinformasikan kepada user pada saat sebuah aplikasi Android itu dijalankan. Kemudian langkah yang ketiga ini adalah melakukan instalasi Android SDK Platform. Artinya kita akan memilih salah satu API yang nanti kita gunakan untuk development atau pengembangan kode program Android. Jadi nanti dikompilasinya itu menggunakan API versi berapa. Nah, ini persiapannya. Nanti silahkan rekan-rekan kembali lagi ke IDE Eclipse ya. Kita coba. Nah, di IDE Eclipse ini rekan-rekan bisa coba cari menu window, kemudian di situ ada Android SDK Manager. Jadi di sini kita akan menginstal ya. Jadi dari servernya Google kita download ya SDK Manager-nya. Melalui SDK Manager kita akan memilih salah satu API yang ada ataupun yang tersedia di server. Nah, ini adalah tampilan dari API kita. Rekan-rekan bisa coba diingat-ingat SDK path-nya ya. Karena di sini kita lihat SDK path kita ada di bagian C ini. C adt bundle ya, adt bundle /SDK. Nah, ini adalah bagian dari SDK yang nanti sudah terinstall di dalam atau yang sudah terintegrasi dengan adt bundle kita. Nah, yang perlu rekan-rekan persiapkan, jadi di sini di bagian bawah ada 13 paket yang terpilih. Ini otomatis akan memilih Android Air atau API yang terbaru ya, 29 API levelnya. Ini rekan-rekan bisa centang buang dulu ya. Nah, inilah yang akan kita pilih untuk beberapa ya tool pengembangan yang diperlukan. Jadi di sini ada API dari level 7 sampai 29, ada bagian extras, ada bagian tools, review channel. Nah, yang perlu rekan-rekan cek terlebih dahulu. Nah, silahkan diinstal yang terlihat centang ini ya. Ada 5 item yang perlu kita install. Nah, kalau sudah terinstall, di bagian bawah ini akan muncul delete package sebanyak 5. Jadi kalau misalnya tulisannya masih not install, nanti di bagian installnya ini ada pilihan. Misalnya kita coba akan menginstal Google Play Service seperti ini ya. Nah, jadi yang sudah installed ini artinya yang kita install. Usahakan kelima ini ya, yang di displaynya sudah installed, silahkan diinstal kalau memang belum terinstall di laptop masing-masing. Kita install package saja, install ya. Kemudian kita accept, license, install. Kita tunggu beberapa saat sesuai dengan speed dari koneksi internet kita ya. Nah, ini tinggal 1 second, kita tunggu saja beberapa saat ya, supaya proses konfigurasinya atau indeksinya berjalan dengan sempurna. Jadi rekan-rekan perhatikan di bagian extras, terutama nanti kita menggunakan Google USB driver,
karena kalau misalnya kita langsung terhubung dengan smartphone ya, yang terhubung dengan kabel data ke PC atau laptop kita, maka Google USB drivernya harus terinstall. Kemudian yang kedua, rekan-rekan juga harus install ini. Kita akan menggunakan versi yang stabil. Jadi versi 15 ini yang banyak dipakai ya. Jadi 4 komponen ini silahkan rekan-rekan install ya. Ini SDK platformnya untuk kompilasi, ada sampelnya, dan 2 yang di bawah ini ARM dan Intel ini digunakan untuk proses kita nanti menggunakan emulator. Seperti itu rekan-rekan ya, silahkan diinstal. Kebetulan di sini sudah posisinya installed, rekan-rekan bisa install ya. Kemudian nanti juga diinstal, nanti di Android EPE 20 ini silahkan dibuang saja. Jadi kalau yang ada instalasinya di sini masih tertulis statusnya installed, silahkan di delete package saja ya. Karena nanti kita fokus menggunakan Android versi 15 supaya nanti tidak confuse ya, tidak bingung dengan lingkungan kerja yang tampil seperti itu ya, yang tampil di Eclipse-nya. Kemudian kalau misalnya di sini ada beberapa tools yang harus kita update, misalnya seperti ini 2 ya. Ini silahkan diupdate saja. Install duplicates ya, kita accept, kita install. Kita tunggu prosesnya sampai selesai. Artinya di sini kita nanti akan mengupdate SDK tools yang direkomendasikan oleh SDK Manager. Jadi sekali lagi perhatikan bahwa lingkungan kerja dari Eclipse kita itu sudah terintegrasi dengan Android SDK yang nanti kita gunakan untuk proses development. Nah, ini silahkan ditunggu saja prosesnya ya. Nanti akan selesai sesuai dengan kecepatan dari koneksi internet yang kita miliki. Selanjutnya, rekan-rekan juga bisa mempersiapkan Android Virtual Device Manager. Jadi yang nantinya kita menggunakan virtual device, jadi tidak langsung menggunakan smartphone atau perangkat keras smartphone kita langsung bisa saja menggunakan virtual devices. Nah, masalahnya virtual devices ini nanti juga mempengaruhi terhadap konsumsi dari RAM yang kita gunakan. Jadi nanti kita coba lihat ada beberapa jenis device virtual yang disediakan oleh Eclipse ADT. Nah, rekan-rekan bisa coba buka Eclipse ADT-nya. Di Eclipse ADT ini, rekan-rekan bisa klik menu Windows, kemudian Android Virtual Devices ya. Nah, di sini bisa rekan-rekan perbesar saja. Nah, di sini banyak sekali device yang ada di dalam Eclipse. Nah, rekan-rekan bisa lihat karena Android ini adalah sebuah operating system yang implementasinya bisa ke berbagai device ya, bisa ke TV. Nah, kalau TV rekan-rekan bisa lihat di sini butuh RAM sebanyak 2 GB. Bayangkan kalau pada saat development kita menggunakan device yang ini, sementara RAM yang sudah terinstall di laptop kita itu cuma 2 GB habis ya. Maka kita pilih device yang kecil RAM-nya. Nah, misalnya di sini untuk ukuran kecil itu sekitar ini ya. Nah, coba Nexus 10 masih sekitar hampir 2 ya. Kita pilih Nexus S. Nah, ini RAM-nya cukup kecil, 343 MB atau Nexus One 512. Nah, rekan-rekan bisa pilih saja antara 2 ini saja ya. Atau boleh yang lain menyesuaikan dengan level RAM-nya yang kira-kira space-nya masih mencukupi ya. Nah, seperti ini ya, kita bisa pilih yang Nexus S, ini kecil dari ukuran RAM tapi screen-nya cukup lumayan. Nah, kita pilih Nexus S ya di bagian device definition, kemudian kita create FVD ya. Create FVD, kita beri nama misalnya FVD nama kita. Nah, misalnya nama kita ya, FVD. Nah, seperti ini. Kemudian rekan-rekan bisa lihat di sini, ini adalah target yang kita gunakan untuk FPA level berapa. Tadi sudah kita space bahwa
yang terinstall di dalam SDK Manager kita adalah level 15, maka di sini hanya ada satu API level. Nah, inilah yang kita install di bagian SDK Manager tadi. Di level API 15 kita menginstal SDK sampelnya ya, kemudian SDK platformnya, dan dua tadi ARM dan Intel ini adalah untuk CPU atau untuk di device manajernya. Jadi device virtual ini nanti menggunakan ARM atau Intel ya. Kalau prosesornya Intel bisa pilih Intel, tapi kalau prosesornya yang lain ya silahkan pilih ARM saja. Ini untuk umum, boleh dipakai di mana saja arsitektur prosesornya ya. Kemudian SIM-nya rekan-rekan bisa pilih saja dynamic hardware ya. Kameranya boleh pakai emulated ya, atau webcam kita yang bagian webcam juga boleh. Nanti kita menggunakan webcam di laptop kita yang akan berperan sebagai kamera ya, kita emulated saja. RAM-nya kecil ya, 343, oke saja. Nah, sampai di tahap ini kita sudah membuat Android Virtual Devices. Nah, seperti ini ya. Artinya di sini sudah terbentuk satu buah FVD dengan nama ayah, kita oke saja. Kemudian kita bisa kembali ke Android Virtual Device. Setelah proses konfigurasi FVD-nya berjalan sempurna, di bagian listnya ini akan muncul FVD ayah ya, platformnya 403, ini API 15, kemudian CPU-nya kita menggunakan ARM. Nah, di bagian start kita bisa langsung launch saja FVD yang tadi sudah kita definisikan. Jadi nanti kode program Android kita itu akan di-outputkan ke emulator ini. Silahkan kita klik start, kemudian ada pilihan option ya, kita launch saja. Kita tunggu sampai proses starting emulatornya ini berjalan dengan sempurna ya. Karena membutuhkan RAM agak lumayan tadi, sekitar 300-an 343 ya. Jadi sebagian RAM kita itu dikonsumsi untuk mendefinisikan atau untuk menjalankan FVD yang baru saja kita buat ini.